Oke, welcome semuanya di rekomendasi mingguan dari YBB Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 14 sampai 18 Juli 2025. Tapi gue mesti kasih tahu ke kalian kalau hari minggu depan kayaknya gue nggak bikin ya. Jadi buat yang minggu depannya lagi tanggal 21 sampai 25 gue nggak bikin, nanti baru mulai lagi dibuat tanggal 28 sampai tanggal 1 gitu. Gue mau berangkat ntar hari Jumatnya soalnya pas, jadi nggak bisa bikin videonya. Tapi tetap gue Senin sampai Kamis masih trading ya, jadi kalian yang di grup tenang aja, masih dapat call-callan dari gue. Lalu lanjut lagi nanti Senin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama kita lihat Composite. Composite sendiri dalam satu minggu kemarin naik ya, ini one week ini naik gitu. Tapi kalau dilihat secara weekly, apakah ini udah mulai fase naiknya confirm? Itu kelihatannya belum gitu. Dia harus bikin new high di atas ini. Nah ini 7157. Selama dia di bawah 7157 ya ini masih masuk dalam rangkaian downtrend ya. Dia koreksi, terus dia naik dikit, turun lebih dalam. Nah ini sedang fase naik gitu ya. Kita nggak tahu nih kalau dia nggak bisa ngebreak 7157 nya, dia akan ngetes bawah lagi nih, support ini nih ya. Kalau dia ngebreak lagi ke bawah, nah ini tentu berarti dia masih melanjutkan fase downtrendnya gitu. Tapi kalau kita lihat secara candle, penutupan hari Jumat ya, atau penutupan closing weekly candle ini closingnya bagus ya, high-nya mendekati sama close. Jadi ini artinya buyernya tuh masih cukup tinggi, masih beli terus nih di sini gitu. Harapannya ya minggu depan kita masih bisa naik, ngelewatin ini lah ya 7157 nya. Kalau bisa ngelewatin 7157 maka akan jadi area yang enak lagi buat IHSG gitu. Itu banking pokoknya pasti akan lebih gampang dapat duit gitu ya kalau di atas 7157 gitu. Oke, itu untuk IHSG. Kalau kalian perhatikan ini ada gap ya. Nah ini juga penting kalau diperhatikan, gap ini kita nggak tahu ini apakah exhaust gap atau runway gap. Nah ini baru bisa kelihatan nanti hari Senin. Kalau hari Senin dia merah ya, tidak tidak close di atas 7047, maka ini masuk runway exhaust gap. Nah exhaust gap itu kemungkinan dia akan koreksi nutupin gapnya ini di area 7015 7010 gitu ya, range itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kita lihat dulu Composite satu minggu naik 2,65%. Nih cukup tinggi ya dalam satu minggu. IHSG, bagaimana rekomendasi kita? Yang pertama ada BRPT. BRPT hari Senin di sini low 1545, ini nggak masuk area entry, tapi gua di minggu lalu gua udah bilang BRPT kalian harusnya masih ada gitu ya, karena gua nge-call dan belum ada sinyal sell. Tabel kiri juga masih cukup bagus gitu ya. Ya di grup juga gue yakin pada beli juga kan. Jadi happy cuan BRPT. Yang kedua ada BRMS. BRMS Senin di sini ya low 394, masuk area entry 394 dapat gitu ya. Cut loss 386 nggak kena. R1 408 dengan Selasa itu tertinggi di 416 gitu. Ya ini R1 408, highestnya 416, ini dapat. Ini profit. Next yang ketiga ada WiFi. Senin itu di sini low-nya 2000 ya, ini dapat area entry 1980 2000. R1 2060 dengan hari Jumat kemarin naik sampai 2130 gitu ya. Ini 2060 2130. Ini juga profit. Next era
Era Senin di sini low 520, terus sempat low sampai 505, ini masuk dapat ya, dan closing tidak pernah closing di area 505. Ini Rabu cuma nyentuh doang, habis itu dia naik lagi, close-nya di 525, masih aman. Dengan Jumat itu tertinggi di 565, kena ya 560. Profit lagi. Yang terakhir BKSL. BKSL Senin di sini low 128, masuk area entry 128 gitu ya, close 123 untuk cut loss-nya, tidak kena cut loss-nya dengan highest-nya 136. Ini plus minus 1 tick 136 136. Oke, jadi dalam 1 minggu kemarin profitnya kita ini bagi 4 ya. Ya, portofolionya range-nya di 4 sampai 6 atau 7% ya kenaikannya, dengan ISG naik 2,65. Ya, kembali kita masih ngalahin ISG lagi. Ini gue nggak masukin BRPT. BRPT naiknya banyak banget. Gue yakin kalian ngerasain cuannya banyak banget. Closingnya BRPT kan Jumat aja tuh, BRPT itu di 18 ya, 1800 dengan highest-nya 1850. Itu tuh udah nggak ada obat tuh. Kalau masuk di 16 aja ya udah 10% lebih gitu. Jadi happy cuan semuanya untuk cuan di minggu kemarin. Oke, gue mau ngajak kalian join di YBBS Topik. Kalian bisa kontak nomor yang tertera di video ini, Dina 081636000059. Fasilitas yang gue berikan ada grup Telegram khusus nasabah, ada kelas free bulanan, monthly market update, dan akses kelas berbayar seperti Stock School, RTOB, dan lain-lain. Dan akan gue usahakan ada live trade, tapi gue nggak janji. Kalau ada, gue bisa lakuin. Gue bakal kasih kalian arahan buy and sell, at least bisa ngebantu kalian yang senang fast trade. Oke? Kita lihat dulu composite, seperti tadi gue bilang. Kita baru akan tahu ISG geraknya kemana setelah hari Senin, apakah dia close di atas 747. Kalau dia close di atas 747, maka next selanjutnya ke 71, mana tuh weekly-nya. Resistance-nya di sini. Di sini. Nah, 7166 ya. Kalau dia Senin itu close-nya di atas hari Jumat 747, maka dia arahnya ke 7166 dan ada kemungkinan besar dia akan break gitu, karena ini kalau dia bisa close hari Senin itu di atas 747, itu termasuk runway gap. Runway gap itu biasanya muncul ketika fase bullish banget gitu ya. Jadi lagi euforia, lagi bullish gitu. Nah, biasanya ISG akan cukup kenceng. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya ada gap juga nih. Close-nya 6943, low-nya 6955. Ya. Oke, berarti ini udah masuk runway gap. Ya. Ini kemarin dia gap terus harusnya kan dia close gapnya dulu. Nah, ternyata hari Jumatnya tuh dia masih gap lagi ke atas. Nah, ini fase bullish banget gitu ya. Artinya ini chance ISG untuk naik ke 7166 itu besar. Jadi minggu depan kemungkinan besar ISG akan cenderung bullish. So kalau kalian mau gampang dapetin cuan, HK aja tuh banking kayak Mandiri, BNI gitu yang turunnya dalam-dalam kemarin itu, HK aja BRI gitu ya. Harusnya ini dalam 1 minggu ke depan tuh bisa cuannya lumayan. Nah, kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue rekomendasi ada ERA ya. Ini ERA secara tren ini udah mulai fase uptrend, cuma memang lambat ya, naik koreksi, naik dikit koreksi, naik dikit koreksi, naik dikit, ini koreksi gitu. Jadi memang kelihatannya ini cukup lambat, tapi ini cuma masalah momen doang nih. Harusnya kalau dia bisa close di atas 555, sekali lagi dia tutup di atas 555, ini harusnya udah nggak pelan-pelan lagi, udah mulai kenceng, mungkin ke 600 atau 650 tuh gampang banget gitu ya. So area entry ini kalau kalian lihat ya, 3 hari koreksi naik, 2 hari koreksi naik, 3 hari koreksi naik gitu. Nah, ini harapannya 1 atau 2 hari lagi gitu ya koreksi, habis itu dia naik. Jadi Senin itu masih bisa chance untuk dapat barang gitu. Oke, area entry untuk ERA 530 sampai 545, cut loss-nya di 520, TP1 555 kedekatan, langsung ke sini ya.
570 ya, 570 aja langsung. Yang kedua 600 bulat ya. Yang kedua ada Breeze. Kayak tadi gue bilang banking gerak gitu ya. Nah ini juga kalau dilihat cukup menarik nih Breeze, resistance-nya ini udah ditembus gitu ya. Ini naik lagi, naiknya juga cukup ringan tadi kalau dilihat di hari Jumat gitu ya. Jadi ini masih cukup menarik. Area entry untuk Breeze 2700 sampai 2780, cut loss 2600, TP1 di sini ya 2860, TP2 di pikir sini 3000. Yang ketiga ada Inet. Inet ini dia naik kemarin tapi koreksi udah nggak bisa koreksinya kayaknya. Ini ada tekanan buy-nya juga cukup gede gitu ya. Dia turun dibeli lagi, turun dibeli lagi, turun dibeli lagi gitu, dengan volumenya udah mulai turun di sini ya. Nah ini kalau bisa close di atas highest-nya kemarin di sini 192 ya, ini bisa kenceng nih di atas 200 lagi harusnya ya. Dan ya momennya cukup tepat ya, mungkin karena menjelang frekuensi, terus wifi juga mau selesai reissue gitu ya. Jadi kayaknya ini last call untuk bisa masuk ke Inet sebelum dia terbang deh. Area entry untuk Inet 183 sampai 190, cut loss 179, TP1 200, TP2 210 deh biar bulat. Next yang keempat ada wifi. Wifi ini volumenya gede ya, cuma karena daerah isu tekanan jualnya juga masih cukup besar. Tapi kalau kalian perhatikan area 2000-nya ini cukup keras ya, 1980 bottom di sini pokoknya. Nah, ini gua rasa habis reissue juga bakal cukup menarik nih karena laporan keuangannya bagus banget ya, itu grow-nya tinggi sekali. Jadi nggak ada alasan untuk wifi itu nggak naik gitu. Ini masih sejalan dengan apa yang gue jelasin di video how long can you go wifi ya, dan kinerja masih on track, semua masih cukup bagus. Jadi ini kesempatan untuk entry ya kan, mumpung dia lagi reissue. Ada entry untuk wifi 2000 sampai 2050, cut loss 1970, TP1 2150, TP2 di sini 2230. Yang terakhir Antam. Nah Antam juga cukup menarik kalau kalian perhatikan hari Jumat ini goldnya juga naik ya, naik lumayan gitu, oilnya juga naik lumayan. Jadi kemungkinan besar sih hari Senin harusnya ISG itu masih naik dengan kecenderungan cukup tinggi ya, karena rupiah juga masih menguat gitu. Jadi cukup menarik untuk trading hari Senin, jangan miss pokoknya, jangan cuma jadi penonton. Ada entry untuk Antam 2900 sampai 3000, cut loss 2880, target pertama 3120, target kedua di 3250. Oke, itu rekomendasi gue untuk minggu depan. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Gue ingetin lagi kalau di minggu depannya lagi gitu ya, itu mingguannya udah libur dulu, gue mesti pergi itu hari Jumatnya. See you again di hari Senin ya nanti. Oke, thank you semua, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.